Selamat pagi teman-teman. Pagi teman-teman. Iya. Ya, kenapa saya panggilnya teman-teman? Karena ya saya juga belum tua-tua amat gitu ya. Iya, siap. Hai Ya. Pak teman. Sebelumnya dibersihin dulu, dirapikan meja-mejanya, terus buku-buku. Tadi pelajarannya siapa? Pak Palen, Pak. Valen. Boleh. Iya. Belajar tentang apa? Koperasi. Oke. Sudah siap semuanya? Insya Allah sudah. Dulu mentalnya. Oke. Untuk mental disiapkan, kita siapkan dengan berdoa. Iya. Siap. Ketua kelas silakan. Yang memimpin. Ya. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Baik teman-teman. Iya. Kemarin libur panjang, Lebaran, kemana saja? Corona Pak, nggak kemana-mana. Oh iya, lagi corona nggak bisa kemana-mana. Tapi alhamdulillah sehat kan semuanya, keluarga sehat. Alhamdulillah, tapi tetap agak yang meninggal. Pak. Astagfirullah, terus berduka cita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, sebelumnya Bapak mau absen dulu. Semoga hadir semua ya. Tapi kelihatannya ada yang kosong, baru belakang kosong. Sengaja Pak. Oh sengaja. Yanto? Yanto lagi main di Persib Pak. Oh iya. Panggilan. Oh Yanto Basna itu ya. Iya. Oh, iya. Kemudian Valen, Hadir, Pak. Titan, Dia Pak. Dinar. Dinar, katanya sedang panggil ibunya Pak. Oh, lagi ada hajatan apa ya? Iya, dari kemarin, Pak. Tapi itu suratnya udah dikasih kan tadi di WhatsApp Pak Palen. Oh udah dikasih ke guru piket ya. Sudah, iya. Kemudian Yudi. Yudi. Atau Pak, gak ada keterangannya. Oh berarti. Apa ya? Oke. Berarti cuma dua ya. Alhamdulillah nggak apa-apa. Kita syukur. Hari ini kita akan belajar mengenai pajak. Oh iya. Oke. Tapi sebelumnya Bapak mau kasih tahu tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran ini ada 7. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian pajak. Jadi kalian harus paham dan kalau ditanya itu apa pajak, kalian bisa menjawab. Kemudian menjelaskan fungsi dan manfaat pajak. Selanjutnya perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya, menjelaskan tarif pajak, menjelaskan jenis pajak, terus menjelaskan Undang-Undang Nomor 36. Ini ditulis dulu. Undang-Undang Nomor 36 Bentar, Pak. Nomor 36 eh, tahun 2008 tentang pajak penghasilan tahun 2008 tentang PPH. tentang pajak penghasilan. Iya, Ya. PPH, pajak penghasilan. PPH. Ya. Kemudian yang terakhir adalah subjek dan objek pajak. Pajak. Kita masuk yang pertama adalah pengertian pajak. Semua yang di sini, semua yang ada di Indonesia itu dikenai pajak. Contohnya pajak Air. air, Tanah. tanah dan Bangunan. bangunan, yaitu digabung pajak PBB. tanah dan bangunan ya PBB. Kemudian apa lagi? Pajak kendaraan. Kendaraan bermotor, Penambahan nilai. pertambahan nilai, Usaha. nilai usaha betul. Terus apa lagi? Penghasilan tadi. Iya. PPH. Penghasilan. Apa lagi? Pajak barang mewah. Iya, Iya. semua barang mewah. Contohnya adalah kolam renang. Kolam renang, kalau rumah kalian ada kolam renangnya, maka dihitungnya kolam renang sendiri, rumahnya sendiri, PBB sendiri. Termasuk pagar juga ya, pagar yang tinggi-tinggi tuh. Oh, iya. Makanya di rumah bapak pakainya pagar yang buat bambu aja yang Kalau nggak ada pajaknya. Kalau yang dari tetean, Pak? Itu kayaknya nggak ada pajaknya. Oh iya. PTT. Yo, kan di desa kayak gitu. Itu kebanyakan juga kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke pengertian pajak. Pajak bahasa Inggrisnya adalah tax. Tax adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung. Oh iya, Bapak lupa kasih tahu. Setiap pelajaran Bapak harus disiapkan resum. Iya, jadi setiap pelajaran kalian ikut mencatat. Oh iya. Baik. Kemudian Bapak ulangi, pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang. Jadi pajaknya kita itu tidak dirasakan langsung, tapi bermanfaat banget. Contohnya adalah itu jalan. Kalau tidak jalan, mau gimana coba? Kalau Terbang. ya, loh, terbang juga butuh pajak loh. Oh iya. Kayak misalkan
kayak BUMN penyedia layanan terbang apa maskapai namanya Aduh, punya BUMN loh bukan swasta. bentar Pak, jangan ngomong Pak. Saya Angkasa Angkasa Pura. salah Garuda Indonesia. Oh, itu BUMN. Angkasa Pura itu bukan maskapai mas, Oh. itu yang menaungi apa ya kayak rute penerbangan gitu, pelayanan penerbangan. Oh. Kemudian menurut ketentuan Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara pengurangan maupun dalam bentuk badan usaha. Kenapa dipaksakan? Karena pendapatan terbesar dari negara ini berasal dari sektor pajak, kayak gitu. Sampai pengertian pajak ada yang ditanyakan. Cukup sih. Kalian sering bayar pajak nggak? Orang tua Pak. Orang tua, sama pajak apa? Belum. PBB. PBB, Terus pajak kendaraan. pajak kendaraan. Iya. Biasanya bayarnya di mana pajak kendaraan? Samsat. Iya. Samsat singkatan dari apa? Samsat tinju. Itu samsak. Samsat. Samsat. Sam itu artinya emas. Sat itu Salah. apa Pak? Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Si PR, Pak. Ya Allah. Oh ya, nanti ada sesi kalau kalian boleh browsing nanti cari. Nanti Bapak kasih nilai plus. Samsat PR kan satu tren. Oh iya. Oke, Samsat. kembali lagi. Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang. Untuk pengertian pajak udah jelas ya. Yes. Kita lanjut. Pajak yang dipungut oleh negara mempunyai peran yang sangat besar. Ya karena penerimaan terbesar merupakan dari pajak. Pajak ini bisa dialokasikan untuk pembangunan. Kemudian apalagi para ASN, tahu ASN? Aparatur sipil negara itu biasanya digaji juga dari Uang pajak. uang pajak. Supaya apa? Silop atau polisi. Kemudian tentara. INT. Ente apa mas? TNI. Oh iya benar. Iya. Silop tadi ya. Oh iya. Karena merupakan salah satu sumber penerimaan negara selain minyak bumi dan gas alam. Kenapa sebenarnya bisa minyak bumi dan gas alam menjadi sumber penerimaan terbesar? Kenapa tidak bisa? Karena ya mungkin pengelolaan yang belum maksimal. Kita tahu sendiri SDM kita yang belum memadai. Jadi itu yang jadi alasan kenapa pajak menjadi sektor penyumbang pendapatan terbesar dari pemerintah ya Pak? Ya, karena pertama itu wajib, kemudian dipaksakan oleh negara. Kenapa? Karena kalau kita tidak bayar pajak, pasti kita akan dikejar-kejar juga. Ya, Makanya kita harus sadar sebagai wajib pajak. Bayar pajak tepat pada waktunya dan berdasarkan jumlah yang sesuai kayak gitu. Mungkin untuk anak-anak di sini bisa diingatkan orang tuanya atau kalian sendiri yang nanti kalau udah gede bisa buka usaha atau mempunyai penghasilan untuk memiliki barang-barang mewah atau barang biasa bermotor harus sering membayar pajaknya. Kemudian kita lanjut ke fungsi utama pajak bagi pemerintah. Fungsi utama pajak bagi pemerintah, ada yang tahu fungsi utama pajak? Tadi sumber pendapatan. Ya, sumber pendapatan atau fungsi anggaran. Fungsi budgeter, yaitu pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran mengalami keseimbangan. Jadi tidak defisit dan tidak maksudnya boleh surplus tapi tidak defisit. Karena kalau defisit juga nanti akan menambah hutang-hutang di kemudian hari. Kemudian fungsi mengatur, fungsi reguler. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur tersebut antara lain adalah misalkan fungsi memberikan proteksi barang dalam negeri supaya tidak kalah dengan barang luar negeri. Kemudian pajak juga dapat dipakai untuk menghambat laju inflasi. Kenapa? Jadi bisa untuk menyuntik dana seperti itu. Kan dari APBN itu selalu ada dana cadangan, jadi kan disisihkan supaya untuk kayak dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti sekarang ini pandemi kan
alat kesehatan butuh banyak, kemudian subsidi untuk masyarakat juga butuh banyak. Dari mana? Dari mungkin disuntik dari cadangan. Mungkin itu tidak bisa menutup semuanya, cuma bisa meminimalisir dampak yang terjadi kayak gitu. Kemudian pajak dipakai sebagai alat untuk mendorong ekspor. Misalkan barang ekspor barang nol. Kenapa? Maksudnya kayak gini. Importir berarti kan memasukkan barang ke dalam negeri, eksportir mengeluarkan barang. Ketika mengeluarkan barang menambah devisa juga, memakmurkan para pengusaha, entah itu kecil, menengah, atau sampai ke atas. Ketika pajak ekspor barang nol, dia memudahkan pengusaha untuk menjual barangnya ke luar negeri. Jadi dia hanya memikirkan biaya transfer barang, kayak misalkan untuk sewa pakai kapal, terus pakai kargo, tidak usah memikirkan pajak. Jadi pengusaha juga tidak terbebani, UMKM juga bisa ekspor barang-barangnya ke luar negeri. Ketika pajak ekspor tinggi, maka akan berpikir dua kali untuk ekspor. Mending dia mending dia nggak ekspor, mending menjual di negara sendiri dengan harga yang lebih rendah. Kayak kemarin saya punya teman eksportir, harga rambutan di sini 1 kilonya berapa? Paling 15.000. Enggak, 15. Kalau lagi musim 5.000 gitu saya. 15.000, 16.000 lah. Tapi kalau di Amerika, di Jalan Amerika itu sampai 1 kilonya bisa ratusan ribu, Mas. Di Amerika nggak ada pohon rambutan apa? Nah, itu karena pohon rambutan itu beda iklim. Beda iklim ini yang menyebabkan kita belajar ekspor impor. Beda iklim ini yang bisa menyebabkan beda iklim, beda lingkungan itu menyebabkan ekspor impor itu sendiri. Seperti itu. Kemudian lanjut, untuk menarik dan mengatur investasi modal yang dapat menunjang perekonomian yang produktif. Kayak tadi ketika pembangunannya lancar, pajak masuk lancar, akan membuat pembangunan juga lancar, dan itu mendorong investor untuk masuk ke dalam negeri. Kita udah fungsi anggaran, kemudian ada fungsi mengatur, selanjutnya ada fungsi pemerataan. Fungsi pemerataan atau fungsi distribution. Pajak mempunyai fungsi pemerataan, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Seperti tadi, saya lanjut masih berhubungan dengan pembangunan di sektor, entah itu sektor pendidikan atau kesehatan, kayak fasilitas umum. Nah, fasilitas umum, seri jalan, halte, pasar, dan sebagainya. Ketika pasarnya enak, juga pasti akan mendorong masyarakat untuk berbelanja, hal itu akan meningkatkan. Jadi semuanya itu berkesinambungan. Kita udah belajar pengertian, fungsi, udah dicatat semuanya kan ya? Sudah. Kemudian Fungsi belum. Nah, fungsi tadi ada 3. Fungsi anggaran, fungsi mengatur, peraturan, dan fungsi pemerataan. Ya, sudah Pak. Oke. Selanjutnya ada jenis pajak. Jenis pajak di Indonesia itu digolongkan, bisa dilihat dari cara pemungutannya. Yang pertama dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Contoh pajak langsung, PPB. kemudian Kendaraan bermotor. ya boleh. Kemudian Gaji, penghasilan, terus pajak perseroan, pajak kekayaan, dividen, dan sebagainya. Jadi pajak langsung itu yang dibebankan langsung pada kita. Oh iya. Pajak langsung itu yang bisa diwakilkan oleh orang lain. Gitu. Pajak restoran, Pajak makanan. Ya mungkin karena ada beberapa perusahaan yang dipimpin oleh beberapa orang, atau mungkin Iya. kayak gitu ya. Loh iya. Terus pajak tidak langsung udah paham kan ya? Pokoknya pajak yang pemungutannya dapat dialihkan kepada orang lain. Iya. Contohnya ada bea balik nama. Bea balik nama bukan namanya dibalik ya, maksudnya namanya diganti. Kemudian ada pajak pertambahan nilai, kayak misalkan beli kursi, dari kayu ke kursi, nanti kan ada perubahan harga, perubahan bentuk. Nah itu kan bisa dialihkan, entah itu ke penjualnya atau entah pembelinya. Oh iya. Kayak misalkan kalian beli kursi di Umar Furniture dengan harga 35, include PPN 35.000, contoh include PPN. Kemudian kalian beli di toko Valen Furniture dengan harga 25.000,
tapi tanpa PPN. Exclude PPN. Nah, exclude PPN. Kalian pilih yang mana? Yang ada PPN-nya. Udah Iya, ada PPN. yang Kalian PPN. dihitung-hitung juga nanti Sama. hasilnya sama. Malah kita lebih ribet karena harus PPN dulu dan sebagainya. Kayak gitu. Kemudian dari siapa yang memungut? Tadi dari yang dipungut, sekarang yang memungut. ya Ada pajak negara, pajak daerah atau lokal. Nah, pajak negara ada pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparat, yaitu Dirjen Pajak. Kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia maupun Dirjen Bea dan Baik. Bea Cukai. Kantor Bea Cukai di sini di mana? Di Dekat EIN. Iya, Dekat EIN. di KTIN itu jalan apa namanya ya Mas ya? Jalan lurus. Bener sih. protokol Istiman. istimewa. Iya, Bang. Kemudian pajak negara sudah, kemudian ada pajak lokal. Pajak lokal, contohnya apa? Oke. Pajak lokal. Pajak lokal atau retribusi. Oh, Parkir. Parkir. Ah. Nah, biasanya parkir itu masuk ke retribusi daerah. pemerintah daerah. Jadi uangnya masuk ke pemerintah daerah untuk mensejahterakan. Bayangkan misalkan ya, oh iya, Berarti pajak dan retribusi itu artinya sama ya, Pak? hampir sama, cuma cuma biasanya gampangannya kayak gini. Biasanya pajak oleh pemerintah pusat, pajak atau daerah itu namanya retribusi. Oh, Contoh aja nih, kayak hanya misalkan, pungutan. kenapa parkir itu menjadi salah sektor favorit di daerah? Contoh nih, satu hari satu tempat aja, satu tempat itu bisa ngumpul 500.000, 200, misalkan nih hitungannya 200 untuk tukang parkirnya, 300 untuk Daerah. daerah. Itu satu tempat satu hari. Kemudian di daerah ini ada berapa tempat, misalkan 1000, berarti berapa tuh, udah berapa juta yang diunggah itu satu hari. Diakumulasikan 1 bulan berapa lagi. Nah, itu menjadi sektor juga yang terbesar. Gimana Mas Valen, mudah? Masalahnya main HP, Pak. Kemudian Mbak, Nah, nggak apa-apa, yang penting tetap fokus pada materi. Kemudian ada ditinjau dari objek yang dikenakan. Ada subjektif dan objektif. Nanti akan silahkan di akhir. Kemudian tarif pajak. Tarif pajak, cara memungut pajak atau sistem penetapan tarif pajak terdiri atas 4 cara, yaitu tarif pajak proporsional atau sebanding, tarif pajak progresif atau menaik, tarif pajak degresif atau menurun, dan tarif pajak konstan atau tetap. Kita bahas satu-satu ya. Disimak baik-baik yang kata kunci di tulis. catat. Oke. Tarif pajak proporsional adalah tarif pajak dengan menggunakan persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Ya. Nah, ini karena tarif pajak mempunyai pelajaran lebih lanjut, ini Bapak kasih tugas kalian menjelaskan dan disertai contoh tarif pajak di Indonesia. Tugas lagi, Pak. Loh, saya masih baru kasih tugas loh. Tadi yang awal Yo. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Samsat. Samsat. dapat tinju. Iya, itu samsat Mas. Nanti kalau kalian udah tugas, yaudah samsatnya nggak usah, nanti Bapak kasih tahu aja. Jadi tadi apa tuh ya, Pak? Kalian menjelaskan dan disertai contoh tarif pajak di Indonesia. Oh, iya. Kemudian ini yang paling penting nih, kosakata yang sering ditemui. Ada wajib pajak, ada badan, BUMN atau BUMD, pengusaha dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pajak. Wajib pajak, kita ke wajib pajak dulu. Wajib pajak adalah, ada yang tahu wajib pajak? Seorang yang dikenai Pajak. Orang yang dikenai pajak, bukan cuma orang toh, barang bukan barang, kurang tepat. sesuatu. Apa ya? Orang namanya? atau Perseorangan. ya sama perseorangan. Apa ya? Lecak wae Parto. Orang atau Lembaga. Orang, perseorangan atau badan. badan lah. Ini lembaga Badan. kan sama. Yang menurut ketentuan peraturan undang-undangan perpajakan dilakukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Jadi semua orang atau badan yang menurut undang-undang itu wajib sebagai wajib Pajak. 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 Kemudian ada lagi NPWP. Nilai pajak
Nilai Nilai wajib pokok pajak. wajib pajak. Kurang tepat. Oh. Nomor Nomor pokok pokok wajib wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi pajakan. Jadi semua wajib pajak mempunyai NPWP. Kalau nggak punya NPWP bukan wajib pajak. Mungkin wajib pajak, tapi dia tidak Belum ngurus. mendaftar. Iya, heeh. Ada pelanggarannya. Aduh. Tes. Psikotes. Psikotes. Kemudian kita masuk ke Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Singkatannya adalah PPH, pajak penghasilan. Adalah pajak yang dikenakan subjek atas penghasilan yang terima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Jadi kalau kalian semakin besar pendapatan kalian, maka semakin besar pula pajak yang dikenakan. Hanya itu gak usah gede-gede banget lah ya. Saya mau jadi masyarakat ekonomi ke atas. Iya, pajaknya gede dong. Gak apa-apa. Kaya. Iya. Makanya kenapa contoh aja ya, kenapa Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu pajaknya gede banget tuh. Mulai dari barang mewah. Aduh, contohnya apa? Kolam renang. Kalau pernah mobilnya ada berapa tuh, banyak Lamborghini, Range Rover, kemudian Tesla juga ada katanya kemarin beli. Iya. Lihat di silet nggak? Lihat-lihat. Iya. Saya lihatnya Di cutter. iya. Iya Allah. Nanti saya kurangin gitu. Cok sama seperti itu ya. Kemudian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Nah, kalau kalian kerja di luar negeri, walaupun ini tetap dikenakan Pajak. pajak. Kenapa itu, Pak? Ya, karena negaranya nggak mau kalah. Berarti yang iya sih. Negara itu benar-benar butuh sokongan dana, ya terbesar juga dari pajak. Makanya semuanya itu dikenakan pajak. Termasuk kayak gini. Kalau kalian ikut kuis di televisi, Oh iya. Gak pernah lu itu. awet kopi, Kopi kopi gimana, nah, Pak? KPK kalian dapat itu dapat 1 juta kan. Hmm. Nah, itu biasanya presenter bilang pajak ditanggung Pemenang. nah itu namanya pajak Pajak hadiah. jual. Itu juga termasuk ada pajaknya. Semua hadiah. Reality show ya, Mas? Iya bisa kuis, biasanya kuis. Pajak reality show. Apa sih? Ya gue reality show. Bukan reality show mas, itu mah kuis. Ya fokus. Sumber pemilih. Pajak luar. Oke, kita masuk yang terakhir. Banding PPH. Coba ulangi PPH apa? Pajak penghasilan. Iya, Yes. adalah Pajak yang pajak yang dibebankan Dibebankan pada pada seorang besarnya penghasilan seseorang. seseorang. ya yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Jadi Oh, Tiap- tahun pajak. tiap tahun sekali aja nggak apa-apa. Serius, Pak? Ya saya bukan dirjen pajak ya, tergantung dari ya kebijakan setiap. Kemudian kita masuk ke subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak tadi udah dijelaskan ada 2, apa aja? Subjek, kita sebagai subjek, Tadi orang dan badan. badan. Kemudian objek pajak, tadi penghasilan, kemudian kekayaan, iya sama dong kekayaannya. Apa dong? jadi saya ke pengertian objek pajak dulu adalah penghasilan yang setiap objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun lebih yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, waktu kita tinggal 7 menit. Nah, Bapak ada podcast. Bapak kasih Waktunya waktu. udah selesai, Pak? Udah selesai. Udah rangkum semuanya. Alhamdulillah. Nah, rangkumannya dikumpulkan ke depan. Nanti Bapak nilai. Mas Titan dikumpulkan ke depan rangkumannya. Udah mas. Nah, sama ini dibagikan. Ini baju saya keluar, Pak. Ya, nggak apa-apa. Minus loh. Iya. Itu dibagikan juga. Bapak kasih waktu 5 menit dikerjakan. Oke? Insya Allah soalnya nggak apa-apa. Ini tulisannya Valen, tolong dibenerin lagi ya Len ya. Oh iya pak, nanti lah. Buru-buru mungkin Pak Alin ya, Men? Iya pak, tadi kurang mendengarkan. Bapak yang penting inti-intinya bisa dituliskan. Ini kerjakan sekarang, Pak. Iya. Ya, oh belum punya kali ini. Ini baru 20 soal kok. Iya, oh. Sapinya gimana, Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana? Paham? Benar, benar.
Saya mulai kebingungan. Ini kan yang dijelaskan tadi. Pak, berarti ini di sini kalau rokok ini maksudnya pajak apa, Pak? Itu maksudnya ke cukai. Oh, Cukai kan ada cukai. cukai. Kalau kalian beli rokok Minuman. buat bapaknya, yo Ah. beli rokok buat bapaknya itu ada yang lebaran itu yang Iya. cukai ada gambarnya Oh, Garuda. Itu ya. Itu bukan Mas. Bukan. Itu kan kita cukainya. Begitu cukai kok. Ayo ayo Iya. lanjut. Oh, jadi cukai ya, Pak? Heeh. Miras. Oke. Miras. Miras, Pak. Ini sekolah ya Mas. Miras sebenarnya ada pajaknya sih harusnya kan itu masuknya pertambahan nilai juga Oh. dari singkong. Iya. Tapi ilegal ya, Pak ya? Ya di negara kita masih ilegal. Loh, hello. Sudah, Pak. Oke, Pak, mantap. Selesai. Sudah, Saya yakin sudah. 100%. Sudah. Saya sudah. Benar semua. Udah nggak apa-apa karena ini proses juga jadi bisa buat nilai tambahan. Tapi tugasnya apa kan? Enggak kan? Apa ini? Tugasnya adalah mencari tarif Pak. Ya, Pajak. oh iya. Tadi pajaknya berapa di Indonesia? Bapak Bapak itu menteri pajak buat PPH atau buat yang lain-lain? tarif pajak semuanya? itu untuk semuanya. Semua. Semuanya. Oh iya, untuk pertemuan kita hari ini kita masih belajar tentang materi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hitung-hitungan. Masuk kita menghitung pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, NJOP, TKP dan sebagainya. Jadi ngipil aja karena kalau kita dimaksimalkan semuanya malah nggak dapet karena dengan waktu yang terbatas malah nggak dapet semuanya kayak gitu. Samsat mau penasaran nggak bisa tidur? Iya, berarti juga Pak. Iya. Samsat. Itu samsat. Samsat itu satuan administrasi manunggal satu atap. Oh, berarti apa kalau itu? 2 atap bukan samsat ya? Iya, oh. Samsat. Ya. Sambilan. Ya, minus 1000. Dua atap. Lucu banget dua hal itu. Kenapa sekarang? Karena di samsat itu ya tidak mengurusi pajak tok. Oh. Karena kayak misalkan balik nama, kemudian Dibalik. pengurusan apa STNK, BPKB dan sebagainya. Itu soal berkaitan dengan kendaraan atau gimana, Pak? Ya biasanya berkaitan dengan kendaraan. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Pengertian Pengertian, fungsi, pajak, kemudian Fungsi pajak. fungsi terus, jenis, Subjek, objek. objek pajak. kemudian Eh, Tadi catatannya apa nih? undang-undang undang-undang tentang pajak penghasilan, undang-undang nomor 30 30 tahun 6 Oh, 36 tahun 2008. Nah, 9. alhamdulillah pinter-pinter ya. Alhamdulillah. Coba Mas Titan jelaskan pengertian pajak. Pajak adalah suatu pungutan yang diwajibkan kepada subjek pajak. Ya, iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa. Coba Mas Valen, sekarang wajib pajak adalah Orang atau badan yang dikenakan tarif pajak. sesuai dengan Oh iya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. undang-undang. Yang berlaku. Nah, kemudian ini Mas kasih tahu kasih soal lagi. Nih buat Gak apa-apa loh buat nilai Ya udah nggak Mas. apa-apa. NPWP singkatan dari Nomor Pokok pokok wajib pajak. Pajak. Iya. bener Mas Titan. Sekarang pengertian NPWP adalah Nomor pokok nomor- wajib pajak. itu kepanjangan, Mas. nomor yang diberikan Nomor kepada yang wajib diberikan pajak kepada wajib pajak sebagai sarana untuk dalam pembayaran administrasi pembayaran perpajakan. Nah, seperti itu. Jadi, alhamdulillah hari ini kita belajar tentang pajak. Jadi, sedikit-sedikit kita akan mengetahui tentang pajak. Jadi, kalau kalian ditanya keluarga kalian atau mungkin tetangga kalian, pajak apa sih? Kemudian kenapa kita harus bayar pajak? Nah, kemudian apalagi wajib pajak itu apa? Jadi, kalian udah tahu seperti itu. Jadi, kalian bisa menjadi tentor untuk teman sebaya atau mungkin orang lain kayak gitu. Jadi sedikit-sedikit ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tahu lah, masa pajak itu wajib tapi kita nggak tahu kan bagaimana negara maju kayak gitu. Ketika kalian minta ini kok jalannya nggak dibenerin tapi kalian sendiri nggak bayar pajak kayak gitu. Betul. Ya, nggak sadar diri. nah kayak gitu, betul Mas. Bayar pajak kan ya Mas? Orang tua Iya. Jualan pajak orang. orang tua Biasanya kalau UMKM malah tidak ada pajak untuk
Iya, biasanya adanya. Biasanya untuk Dia udah skala besar nasional loh. udah buka cabang di mana-mana ya. Iya. Di Kongo main baru grand opening. Waduh. Di Kongo ya mas? Kamu yang beli sih. Udah, mungkin seperti itu. Kongo. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kongo. Ada 5.